Halo, salam berjumpa lagi Bapak Ibu sekalian. Pada unit ke-6 ini, kita melanjutkan dengan membaca pemahaman, di mana guru diminta untuk bagaimana mendampingi anak-anak dari membaca lancar sampai pada tahap membaca pemahaman, atau di mana siswa tersebut dia sampai tahap membaca dan memahami isi teks. Baik, latar belakang yaitu yang pertama, tujuan akhir dari kegiatan membaca itu memahami isi bacaan yang dibaca. Yang kedua, setiap siswa atau peserta didik memiliki kemampuan membaca serta pemahaman yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, guru perlu menerapkan berbagai strategi membaca yang dapat membantu siswa memiliki keterampilan membaca pemahaman. Jadi guru juga diminta untuk bagaimana memiliki strategi. Strategi ini adalah salah satu cara di mana agar dapat membantu siswa atau peserta didik sehingga mampu memahami sebuah bacaan. Baik, tujuan setelah Bapak Ibu mengikuti sesi ini, Bapak Ibu mampu yang pertama mengidentifikasi berbagai strategi membaca pemahaman. Yang kedua, Bapak Ibu menyusun skenario pembelajaran untuk menerapkan berbagai strategi membaca pemahaman. Dan yang ketiga, mempraktikkan skenario pembelajaran untuk menerapkan berbagai strategi membaca pemahaman. Jadi, kita masuk pada curah pendapat. Yang pertama, apa pentingnya keterampilan membaca pemahaman dikuasai oleh peserta didik? Yang kedua, bagaimana pengalaman Bapak Ibu mengerjakan membaca pemahaman? Yang ketiga, strategi apa yang Bapak Ibu gunakan? Media atau alat peraga yang Bapak Ibu gunakan? Ya, nanti dijawab di kolom komentar ya. Tabel pengamatan. Jadi di sini ada tabel, Bapak Ibu silahkan siapkan. Jadi anak itu sebelum membaca, itu bagaimana, saat membaca, dan setelah membaca. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu berusaha untuk sampai siswa tersebut dia sampai tahap memahami sebuah bacaan. Jadi Bapak Ibu silahkan buatkan tabel pengamatan. Jadi penguatan yang pertama memprediksi. Jadi mengajar peserta didik untuk membuat prediksi tentang apa yang ada pada halaman berikutnya, apa yang akan terjadi, dan menemukan jawabannya. Yang kedua, hal tersebut dapat dilakukan sejak dari membaca halaman judul. Nah, contoh pertanyaan. Satu, kira-kira cerita tentang apa? Nah, di sini Bapak Ibu bisa tanyakan ke anak-anak. Yang kedua, siapa yang bermain layang-layang sebelum dia masuk dan melihat isi bacaan dari judul? Mungkin bisa ditanyakan kepada anak-anak Bapak Ibu. Dan yang ketiga, apa yang terjadi dengan layang-layang? Oke, kita lanjut ya. Jadi, strategi yang kedua itu menghubungkan. Tadi yang pertama memprediksi, yang kedua menghubungkan. Melalui strategi ini, peserta didik menghubungkan antara teks dengan dirinya sendiri, yang kedua teks dengan dunia anak, dan yang ketiga teks dengan teks lain. Contoh pertanyaan. Siapa yang pernah bermain layang-layang? Yang kedua, apa yang terjadi pada saat bermain layang-layang? Dan yang ketiga, pernahkah kalian membaca cerita tentang layang-layang di buku yang berbeda? Oke, poin yang ketiga adalah menceritakan atau strategi yang ketiga, menceritakan kembali. Strategi ini dapat dilakukan setelah seluruh cerita selesai dibaca atau ketika sampai pada bagian tertentu.
Yang kedua, peserta didik diharapkan menggunakan kata-kata sendiri saat menceritakan kembali. Di peserta didik diminta untuk menceritakan kembali menggunakan kata-katanya sendiri. Contoh pertanyaan, apa yang kamu ingat dari cerita yang sudah kita baca? Coba ceritakan. Ini tampilan yang sementara di depan kita ini adalah Big Book. Baik, refleksi. Untuk kita semua, strategi apa saja yang dapat digunakan dalam mempraktikkan membaca pemahaman dan bagaimana melakukan? Silahkan dijawab di komentar ya Bapak Ibu. Apa yang harus diperhatikan guru saat memilih strategi yang akan diterapkan dalam pembelajaran membaca pemahaman? Baik, pemahaman adalah tuntutan dan alasan utama membaca. Yang kedua, pengajaran pemahaman membaca dapat membantu peserta didik memahami yang mereka baca, mengingat apa yang mereka baca, dan mengkomunikasikan dengan orang lain atas apa yang mereka baca. Jadi sini kita diminta sebagaimana guru harus memberikan pelayanan kepada peserta didik sampai tahap memahami apa yang mereka baca. Kalau mereka hanya membaca tanpa memahami, berarti dengan sendirinya kita gagal karena peserta didik tidak mampu memahami apa yang ia bacakan. Dan yang ketiga, kemampuan memahami bacaan sangat penting dimiliki oleh siswa agar mereka dapat memahami isi apa yang dibacanya. Tugas untuk Bapak Ibu sekalian yaitu yang pertama, jadi setiap kali pertemuan selalu ada tugas. Jadi jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu. Jadi lakukan pembelajaran di kelas dengan menerapkan strategi pembelajaran membaca pemahaman. Yang kedua, sama, siapkan dan bawa dokumen terkait praktik penerapan strategi tersebut dan dibawa pada pertemuan berikutnya. Silahkan Bapak Ibu berkreasi. Dan yang ketiga, dokumen dapat berupa karya siswa jika ada, buku atau media yang digunakan. Apalagi sementara viral di mana AI itu sangat dibutuhkan, Bapak Ibu bisa mengkombinasikan media-media apa saja yang digunakan untuk sampai pada tahap siswa itu membaca, memahami. Yang ketiga, foto kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah video kegiatan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, sekian dan terima kasih. Salam berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Jangan lupa untuk kerjakan tugasnya. Sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih.